Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk kembali melakukan pembelajaran secara daring. Oke, tidak apa-apa ya, yang penting kita semua sehat. Oke, kali ini kita akan belajar materi PJOK, di mana kita akan mengerti, mengenal, dan memahami gerak non-lokomotor, lokomotor, dan juga gerak manipulatif pada permainan bola kasti. Nah, ingin tahu seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, kita akan masuk ke materi ya. Materi kita pada pertemuan kali ini, perjumpaan kita video ini, yaitu gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam olahraga bola kasti. Nah, kalian masih ingat apa itu gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif? Ada yang masih ingat? Yuk, mari kita ingat-ingat dulu yuk. Oke, yang pertama, kita ke gerak yang biasa disebut gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu merupakan gerakan berpindah tempat ya. Jadi lokomotor itu berpindah dari tempat semula, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Nah, kuncinya itu ya, kalau lokomotor itu berpindah. Misalnya ada berlari, melompat, berjalan, dan juga memanjat ya. Ini contoh gerak lokomotor ya, ada berjalan, berlari, melompat, memanjat. Seperti itu. Oke. Sementara gerakan non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Tahu ya bedanya? Nah, contoh gerakan non-lokomotor misalnya memutar, menggeleng, menghindar, meliuk, membungkuk, dan mengayun. Maksudnya menggeleng tuh bagaimana? Ketika ini hampir mirip dengan menghindar ya. Kamu kaget ada bola lewat datang ke arahmu, terus kamu menggelengkan kepala. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya kepala ya, kepala kan juga bergerak. Nah, seperti itu. Tapi tidak disertai perpindahan tempat ya kan? Kalau hanya menggeleng ya kan, geleng-geleng. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini juga gerak non lokomotor ya. Dia tidak berpindah tempat, tetapi tetap bergerak, tetapi dia tidak berpindah tempat. Oke, lanjut. Kalau gerak manipulatif itu merupakan gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek. Jadi nanti kalau anak-anak bermain kasti itu menggunakan gerak lokomotor, di mana menggunakan objek. Objek itu apa tahu? Benda. Seperti itu, benda ya. Jadi tidak tangan kosong. Atau gerak yang melibatkan suatu alat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kasti berarti kalian menggunakan pemukul dan juga bola kasti. Nah, misalnya menangkap, melempar, memukul, dan memantulkan bola. Wah, itu menangkap ya, maaf. Kurang M, itu maksudnya menangkap ya, nak ya. Oke. Ya, ini contohnya gerak manipulatif, dia menggunakan alat. Ini ada anak-anak bermain bola voli ya. Bola voli itu merupakan alat ya, seperti itu, atau objek. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kalian tahu ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah lapangan, gambar lapangan
kasti ya, itu dilihat sudah ada ya keterangannya jelas sekali. Itu ada pemukul, ada wasit, ada tempat hinggap ya. Kalau di rounders itu namanya base, seperti itu. Pencelukan kalau bahasa Jawanya. Kemudian ada bendera itu sebagai penanda. Terus itu ukurannya ada 5 meter, garis B 10 meter. Tempat pelambung itu di warna hitam, kemudian I itu ruang penjaga, penjaga belakang ya, jadi nanti pemukulnya ada di warna merah. Warna merah ini, kemudian ini penjaga yang di belakang, biasanya satu anak itu ya, di sini. Kemudian yang dua itu ada ruang pemukul, nah nanti pemukulnya di sini, ini ruang pemukulnya. Kemudian yang ketiga adalah ruang pelambung. Nah, ini ruangannya, ini orangnya, nanti di sini pelambungnya. Kemudian yang keempat adalah ruang bebas. Jadi ini bagi teman-teman atau anak-anak yang menunggu giliran ya, seperti itu. Ya, ukurannya seperti ini. Panjangnya 60 meter. Lebarnya 30 meter, seperti itu. Nah, ini 5 meter ini bagian dari tempat wasit, tempat tempat wasit ya, betul, tempat wasit, tempat pelambung, tempat pemukul dan tempat penjaga itu masing-masing 5 meter. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian dalam olahraga kasti itu bagaimana ya menerapkan gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan olahraga ya. Oke, mari kita lihat satu persatu. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gerak lokomotor dalam olahraga. Saat berolahraga kasti, ada beberapa gerak dasar lokomotor yang kita lakukan. Nah, beberapa gerak dasar lokomotor yang dilakukan dalam olahraga bola kasti, diantaranya ada berjalan yang digunakan ketika kita akan menerima atau menangkap bola, ya, mau menangkap bola tapi hanya berjalan, seperti itu. Kemudian yang kedua, gerakan lokomotor yang kedua adalah berlari yang digunakan saat kita mengejar bola. Nah, atau berlari ke tempat hinggap, ke pencelukan ya, atau di antrean awal, seperti itu. Ini mau mencelok ya, seperti itu. Jadi berlari. Oke. Lanjut. Kita ke gerak non-lokomotor dalam olahraga bola kasti. Dalam olahraga bola kasti juga ada gerak non-lokomotor. Beberapa gerak dasar non-lokomotor yang dilakukan dalam olahraga kasti. Itu diantaranya sikap siap dalam olahraga kasti yang digunakan saat menerima bola. Jadi ketika teman-teman jaga itu menerima bola, itu sikapnya, sikap siap, sikap kuda-kuda itu termasuk gerak non lokomotor karena dia diam. Nah, ya, misalnya ini contohnya ini hendak menangkap bola, ini bola lambung, bola datar dan menyusur tanah ya, seperti jadi posisinya diam. Seperti itu disebut gerakan non lokomotor tanpa pergerakan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah gerak manipulatif dalam olahraga bola kasti. Bola kasti termasuk permainan olahraga menggunakan alat, yaitu anak-anak? Pemukul dan juga bola. Sehingga ada beberapa gerak manipulatif dalam bola kasti. Beberapa gerak dasar manipulatif dalam bola kasti antara lain. Yang pertama, melempar bola. Nah, melempar bola ini
dilakukan dengan cara melempar bola bawah, melempar bola datar, dan melempar bola lambung. Ya, seperti itu bisa diperhatikan gambarnya ya. Ini yang lambung, ini yang mendatar, dan ini juga yang gerakan melempar bola ke bawah. Seperti itu. Karena menggunakan alat maka disebut gerakan manipulatif. Oke, yang kedua adalah gerakan manipulatif menangkap bola. Misalnya menangkap bola bawah, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola melambung. Nah ini sama ya, ini sikapnya ini menggunakan bola, maka ini juga termasuk gerak manipulatif. Oke, dan yang terakhir adalah gerakan memukul bola. Misalnya memukul bola melambung, merendah, dan mendatar. Nah ini pukulan menyusur tanah atau merendah ya, seperti itu. Jadi ini sebagai siapa? Pemukulnya. Kemudian ini bola lambung. Kemudian ini yang bola mendatar. Oke, itulah beberapa gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam olahraga bola kasti. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk membantu anak-anak belajar di rumah. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuat kalian lebih memahami apa gerakan apa saja yang bisa dilakukan di permainan bola kasti. Terima kasih, sampai jumpa di channel KRNI selanjutnya.